Halo, Sobat Ceria dimanapun Sobat berada. Kembali lagi kita. Kali ini, mungkin kalau sudah lihat ya nih, ini kita lagi ada demo memasak. Ternyata bukan. Nah, di sini kita kedatangan tamu UMKM Keinda namanya. Iya, betul ya? Iya, benar-benar. Nah, Keinda ini membuat berbagai macam bumbu-bumbu masak untuk di rumah. Termasuk ada bawang putih goreng, ada bawang merah goreng. Nah, ini ada bumbunya juga macam-macam. Nah, sama sebenarnya ada satu produk lagi, tapi belum dibawa, yaitu adalah dimsum. Nah, jadi mungkin buat Sobat Ceria dimanapun ngiler kepengen masak dimsum di rumah yang sehat, bisa nanti ikuti terus video ini sampai selesai. Nanti kepengen biar semakin kepo. Nah. Perkenalkan, Mbak Rita, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, monggo silakan diperkenalkan ke netizen. Halo, nama saya Rita. Saya dari UMKM Sedanti Sidoarjo dan saya baru mulai gabung di UMKM itu sekitar bulan Juni 2020. Keinda ini apa namanya? Dapur apa? Dapur Keinda. Dapur Keinda. Brandnya namanya Keinda. Nah, Dapur Keinda ini adalah salah satu atau mungkin yang pertama tamu spesial di Sahabat Inspirasi yang paling jauh. Karena sudah lintas kota. Sidoarjo. Karena biasanya kalau video-video sebelumnya kita dari Surabaya, Surabaya semua ya. Perdana berarti ini ya. Ya, ini nomor 1 ini. Yang dari tetangga. Awal nama Keinda itu dari mana sih? Apa kependekan keindahan? Enggak. Dulu itu aku awal itu namanya, karena aku awal itu produknya cuma bumbu ya. Jadi ya apa nih nama yang gampang diingat sama orang-orang. Jadi aku pakai namanya itu di bumbu jualnya bumbu. Oh, ini tadi ya. Jadi merek pertama ya. Ini merek pertama yang aku nggak terlintas kalau ternyata kalau pengajuan itu kalau kategorinya udah bumbu, itu nggak boleh nama yang sama-sama dengan jenisnya. Oh gitu. Terus habis itu aku coba pengajuan. Ternyata dikasih tahu kalau nggak boleh nih Bu, kalau kategori bumbu namanya di bumbu, jadi harus namanya yang lain. Akhirnya sempet ini ya negosiasi sama suami, semedi berapa minggu ya, semedi ya semingguan lah kalau nggak salah. Terus akhirnya ya udahlah kita kasih nama singkatan anak aja. Kebetulan kan anakku 2 nih. Yang pertama namanya Keira, yang kedua namanya Binda. Jadi Keinda itu Keira dan Binda. Keira dan Binda, wah nama yang cantik sekali ya. Oke. Anaknya putri semua? Iya, cewek semua. Wah, benar cantik. Pakai maskotnya ini kan gambar 2 anak gandengan. Iya. Oke, susah mana kasih nama anak sama kasih nama bisnis? Merek. Iya, harapannya sih kalau ngasih nama brand di bisnis itu kan supaya itu juga doa ya. Jadi ini sih harapanku supaya nanti sekarang aku mumpung masih muda aku kerja keras dulu lah nggak apa-apa. Tapi nanti pas tua siapa tahu anakku bisa nerusin terus dia bisa kolaborasi sama saudaranya gitu. Aku tuh awal mulai usaha itu 2014, itu waktu aku setelah nikah aku udah ancang-ancang aku nggak mau ini sih jadi wanita karir, aku udah ancang-ancang aku pengen jadi ibu rumah tangga tapi yang keren. Keren itu aku bisa produktif dan bisa menghasilkan uang gitu sih. Nah itu aku waktu 2014 aku kan kebetulan dulu kerjanya di F&B juga sekitar 5 tahun, jadi aku tahu lah sedikit-sedikit tentang pengelolaan iya, benar banget. Kalau kita mau jual makanan benar. Perhitungannya. Oke. Habis itu aku jualan dimsum dan itu lumayan sih, animonya itu lumayan banyak dan aku bertahan itu sampai 2020. Pokoknya mau melahirkan itu aku masih jualan. Terus ini ya, jualan yang ini ya? Bukan yang dimsum. Bukan yang dimsum. Ini lahir waktu pandemi. Jadi pandemi lahir dan dimsum itu kan nggak bisa semulus yang awalnya. Jadi aku langsung ciptain
yang bisa dijual luas juga. Jadi yang Oke. bumbu ini filosofinya yaitu waktu pandemi langsung aku beralih ke ini. Oh gitu ya. Nah ini buat sobat ceria yang kebetulan juga sama-sama wanita, mungkin sedang mau menikah atau mau punya anak, ya didengarkan ini tipsnya. Kalau mau jadi ibu rumah tangga keren. Iya, benar banget. Oke. Berarti dimsum bumbu ya. Dimsum pertama kali. Dimsum pertama kali sama terus bumbu. itu bumbu. Dan dimsum kan perizinannya agak ribet juga ya. Karena dimsum itu nggak pakai PIRT tapi langsung BPOM. BPOM. Oh, sudah pakai BPOM? Enggak, belum. Karena BPOM itu kan tempat usaha harus dipisah dengan rumah tangga. Oke. Nah, itu agak susah banget. Jadi gimana nih aku supaya tetap jualan dan aman, nggak kena perizinan apapun gitu. Jadi aku bikin bumbu dan minimal kan harus ada PIRT tuh. Nah, itu aku bikin bumbu untuk terobosan aja. Oh, gitu. Tapi sekarang diseriusin sih. Berarti kalau ceritanya seperti itu jadi mirip seseorang. Siapa tuh? Saya. Oh iya. Saya juga kesulitan mau ngurus BPOM. Oh iya benar. Karena kan produk minuman kan harus ada BPOM kan. Nah, itu juga sama sih, saya juga sempat konsultasi memang susah gitu. Itu nanti mungkin kapan-kapan. Nah, buat sobat ceria yang lain, nanti mungkin kapan-kapan kita akan bikin konten tema tentang BPOM. Oke? Kesulitan itu waktu pertama kali aku jualan ya, karena kan kita trial error dulu ya. Terus ya pasti ngabisin banyak modal lah, karena ayo teman-teman kantorku sebelum aku resign, ayo setiap hari tuh aku kasih snack box-nya itu makan nih dimsum. Sampai akhirnya dia bilang, ini enak nih, ini enak. Nah, saat itu sih sudah lumayan, aku sudah punya banyak customer tetap sih, jadi nggak bisa dijual ke tempat lain. Cuman aku kan perlu ciri khas yang membedakan dimsumku sama dimsum yang lain. Nah, apa itu ciri khasnya? Kalau dimsum, aku sih pertama kali bikin dimsum rawit. Dimsum rawit. Saat itu aku browsing dan di Instagram kita pakai hashtag itu ada, cuman kebanyakan di Bandung, terus Surabaya itu masih sebagian kecil lah, dan itu harganya juga lumayan gitu. Dan aku cari yang ekonomis tapi rasanya masih tetap maksimal. Jadi itu yang jadi aku bikin dimsum keju, dimsum jamur, dimsum sosis, dimsum rawit sama original. Rasa bakso nggak sih? Ya kan, yang sekarang kan yang lagi rame bakso kekinian kan yang model bakso isi. Iya, terus dalamnya ada anaknya ya. Oke. Oh iya, bakso beranak. Ini berarti dimsum beranak. Oke. Wah, ini menarik nih. Nah, ini mungkin kalau ini di Instagram ada ya? Ada. Nah, ini mungkin kalau buat sobat cerita inspirasi atau sobat ceria, itu kalau penasaran kepengen lihat produk-produknya, bisa buka Instagram ataupun Facebook. Ini kebetulan namanya sama, yaitu Dapur Keindah. Ya. Nanti videografer tolong diedit. Oke. Jadi harganya ini ya 2.500 per biji ya. Nah, ini harganya nih. Real, tidak pakai bawang tipu-tipu. Ini kan sebenarnya konsepnya awalnya frozen food. Tapi karena aku ada buka stand di itu mall, jadi aku bikin yang ready to eat juga. Tapi harganya tetap sama sih. Oh, harganya sama ya. Berarti yang frozen juga ada, yang ready to eat juga ada. Kalau frozen itu satu pack, benar. Frozen satu pack isi 10 itu bisa mix. Oke, siap. Oke. Nah, ini mungkin sedikit intermezzo. Saya tuh pernah jalan ini, ketemu ada orang jual dimsum harga 1.000. Itu dimsum apa ya? Dimsum harga 1.000 rupiah. Tapi ayam udang atau apa? Kayaknya sih ayam ada udang. Karena kan dimsum sekarang macam-macam ya, ada dimsum ayam udang, ada ayam doang, ada yang udang, ada yang kadang nggak ada ayam udangnya, cuman kasih kaldunya. Bener. Kalau aku sih pure itu ayamnya, kalau dibandingin itu 1:2. Misalnya ayamnya 2, berarti udangnya 1. Oh gitu. Oke. Jadi ini dimsum yang benar-benar ada isinya. Jadi tidak hanya isi kekinian, jadi seperti keju, sosis, jamur maupun rawit. Bahan dasarnya tapi bahan dasarnya siomay-nya tetap terasa. Gitu. Oke, kita sekarang beralih ke bumbu nih. Bumbu ini yang menghidupkan kehidupan. Iya. Nah, bumbu ini pertama kali bikin apa? Ini kan ada banyak ini. Pertama kali itu aku bikin soto Betawi karena suamiku kan asli Jakarta. Oh. Terus kan selama pandemi dan
setelah melahirkan kita nggak pulang kampung, susah lah pokoknya. Terus jadi aku hampir itu sering 1 bulan itu mungkin bisa 3 minggu bikin soto Betawi karena suami seneng banget kan. Akhirnya itu kita bikin, terus kita coba kok kenapa ya kita nggak jual ini karena di bumbu-bumbu lain juga kayaknya belum ada varian yang kayak gini. Dan kebetulan waktu aku masak, aku bikin story, tetangga-tetangga mau dong dijual dong kayak gitu. Soto Betawi ya. Padahal aslinya Surabaya. Aku Surabaya, suami Jakarta. Asli Surabaya, cuman suami Jakarta. Suami bisa masak? Oh, pinter banget ya. Pantes itu. Kenapa videographer? Oke. Berarti sudah bisa dipastikan bahwa ini soto Betawinya asli ya? Iya. Wah, ini dia. Mungkin kalau bumbu-bumbu yang lain mungkin biasa ya, umum ya. Tapi yang soto Betawi ini kan mungkin tidak semua orang bisa bikin dengan sempurna, ya begitu ya. Rempah-rempahnya yang komplit lah ibaratnya. Apa susahnya atau suka dukanya kalau jual bumbu-bumbu gitu? Pertama kali aku bikin bumbu itu, kalau orang kan biasanya digiling di pasar kayak gitu ya. Aku pure pakai blender. Dan itu sampai keluar asap. Dan susahnya ya kayak misalnya bahan-bahan yang bodohnya aku dulu karena aku ini ibaratnya nekat ya. Jadi aku tanpa browsing, tanpa ini yang biasa aku masak di rumah kayak kayu manis tinggal dikeprek atau dicemplung, itu aku masukin semua di blender. Ternyata dan angus. Akhirnya sekarang aku bikin yang kayak bubuk kayak gitu. Sekarang lebih agak pinter sih daripada yang sebelumnya. Iya. Oh ya harus dong, harus dong. Kan namanya kita mengerjakan sesuatu itu pasti awal mula pasti ada salah. Benar. Kalau nggak ada salah berarti nggak kerja. Benar. Nah, ini kan kemasannya kan masih basah gitu ya. Mudah nggak untuk pembuatannya? Maksudnya katakan untuk orang mau beli terus proses itu sudah. Gampang sih, cuman ini kan dalamnya aku bener-bener ini ya pastiin, karena aku sendiri juga konsumsi ya, jadi mulai plastik dalamnya itu kan kalau orang biasanya pakai jenis plastik yang tebel gitu aja, tapi kadang bakteri atau apa itu masih bisa tumbuh. Kalau aku sih bisa pastiin dari plastik packagingku itu udah ini sih aman ya. Terus kemasannya pun juga praktis lah, bisa dibawa kemana aja, jadi terus masaknya juga super simple masaknya ya. Oke. Sobat Ria yang di Surabaya ataupun yang mungkin di Sidoarjo pinggirannya dekat Surabaya bisa mampir ke ada stand-nya ya? Ada, aku ada di Cito Mall ya. Lantai berapa? Lantai UG Blok US 21 nomor 2. Oke, siap. Nanti akan muncul di sini sama videographer. Nah, itu nanti bisa mampir nih. Oke, silakan videographer. Mbak Rita. Iya. Pernah nggak masukin ke dinas-dinas? Apa nih makanannya? Produknya, apakah sudah pernah dimasukkan ke dinas gitu? Sejauh ini belum. Oh, belum? Apakah pernah ke konsultasi di dinas Sidoarjo? Oh, kalau konsultasi aku pernah, konsultasi pernah. Jadi pertama itu kemasannya nggak kayak gini. Kemasannya aku masih inget banget yang bening itu loh. Yang bening, terus akhirnya aku dikomplain. Kok gini, kurang menarik gitu. Bahkan sebelum aku dikasih masukan gitu malah ada yang lihat dari postur wajahku, duduk dulu deh Mbak, aku kayaknya pengen ngasih tahu kamu hal-hal yang ya kayak gitulah, bisa dikatakan kayak mistis gitu. Oh gitu ya, oke. Wah ini ada mistis ini menarik ini. Mistis apa ini Mbak? Aku nggak tahu ya. Waktu itu memang kondisinya itu usahaku yang dimsum itu bisa dikatakan lagi anjlok. Jadi waktu pandemi itu aku nekat, aku pernah buka di salah satu swalayan, kalau bisa dibilang Thalia swalayan di Rungkut ya. Di Rungkut. Sama teman sih, jadi teman itu minum, aku yang cemilannya. Terus pernah waktu itu makanan itu tiba-tiba basi. Terus SPG-nya itu nemuin kayak ada ulat-ulat gitu ya. Iya, bukan itu, strepels. Oh, staples, astaga. Dan di freezerku juga ada itu. Di freezerku itu ada straplesnya juga. Freezer yang di outlet? Di rumah dong. Oh, yang di rumah? Sampai dikirim ke situ juga ya? Tapi iya, itu awalnya aku nggak percaya dan aku nggak cerita ke siapapun. Cuman antara aku dan temanku dan SPG itu. Tapi pas waktu itu kan memang aku hopeless ya, kayak aduh kayaknya aku jualan nggak sih ini gitu. Terus aku memang sudah nawa itu aku mau ke dinas koperasi Sidoarjo yang di Sidoarjo itu. Terus ya itu waktu di kliniknya baru buka pintu, terus
Mbak aku mau konsultasi ini, terus Mbak duduk dulu deh, aku mau ngasih tahu. oke. Itu 2 orang aku masih inget banget Oke, sih. oke, oke, oke. Terus dia nyeritain itu sih. Ceritain itu ya. Mm-mm. Bagaimana? Mistis ini. Kayaknya Apakah dengan pemberitahuan itu berpengaruh nggak dengan semangatnya? Oh jelas, awal-awal itu aku drop banget sampai aku hampir kayaknya sampai sini aja deh Bi, aku jualannya gitu. Terus sempat seperti itu ya? Iya, nangis bombay nggak karuan lah. Terus ngelihat orang itu jadi pikirannya jelek terus. Pokoknya toksik banget lah di dalam diri tuh kayak nggak bagus energinya itu. Berapa lama kesedihan itu? Sebulan mungkin. Sebulan hampir 2 bulan sampai temanku itu yang kan aku waktu itu juga punya 2 agen ya. Jadi dimsumku itu juga dijual di Gresik dan di Manu Anlor. Terus sampai dia bilang, kok nggak di stok lagi sih aku gitu. Padahal sebenarnya dia juga nutupin waktu hari yang sama satu freezerku itu ada strapless dan basi itu dia juga kayak gitu. oh sama juga. Oh. Dia juga, cuma dia nggak ngomong gitu. Terus tapi dia kayaknya support. Ayo dong aku di ini lagi. Terus ada Gojek juga yang bolak-balik. Boleh nggak sih ngomong Gojek? Boleh, enggak apa-apa. Boleh, enggak apa-apa. Ada Bebas. itu Gojek juga yang ada orderan nih. Nah. Tapi kok nggak sampai gitu. Ternyata orangnya tuh muter aja di depan rumahku. Oh ya? Sampai akhirnya, Bu bisa keluar nggak sih Bu? Saya kok nyari rumahnya susah. Enggak Gitu. ketemu gitu ya? Padahal dia udah muter, lupa saya di sini. Gitu. Oke, siap. Terus apa yang membuat semangat kembali? Nah, Aku ini lihat anak dan suami, karena suami udah totalitas banget lah supportnya, terus keadaan juga sih. oke. Waktu pandemi kan semua terdampak ya, gaji-gaji banyak yang Ya. dipotong dan segala macem. Terus ayo dong kita ini udah nggak usah lihat yang lain, niatnya lurus aja. Kalau memang niatnya jelek pasti balik ke diri yang tuh niatnya jelek. Oke. Akhirnya aku ini sih, tapi tetap akhirnya aku beralih ke bumbu juga. Ke bumbu itu Tapi ya. dimsum tetap jalan. Dimsum tetap jalan. Oke. Sudah videografer? Sambung. Oke. Nah, jadi ini buat sobat Ria yang lain, apapun yang terjadi harus selalu diparingi doa ya. istilahnya. Benar banget, Harus doa dan selalu positive disertai thinking dengan sih. doa. Disertai dengan doa, kemudian juga harus apa ya? Namanya cobaan itu pasti akan datang. Benar. Itu yang bikin kuat ya. Betul, cobaannya pasti akan datang. Tinggal bagaimana kita bisa bangkit, ya kan? Kadang ya nggak perlu lihat jauh-jauh, kadang cukup lihat keluarga kita sendiri gitu ya. Tapi bener loh, mungkin kalau aku nggak digituin orang ya, aku nggak akan bisa di sini juga ngomongin bumbu Ya, kayak gitu. ya perjalanan hidup. Benar. Kita sudah menjelang penghujung acara. Kira-kira impian apa yang belum tercapai atau apa sih yang harus kepingin gitu loh impiannya? Aku itu termasuk orang yang punya banyak impian dan aku tulis di agenda dan kayak aku punya buku khusus Buku khusus impian. gitu ya? Jadi kalau ditanya impianku 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sampai 5 tahun aku punya itu. Oh, sudah punya semua ya. Oke. Kalau untuk dalam waktu dekat, aku pengen sih perizinanku segera tuntas, terus aku bisa memperluas wilayah itu sih depannya. Mana ya? Bahwa pemasarannya ya. Benar pemasaran. Realistis. Oke. Berarti ini sekarang kalau jumlah pegawai berapa? Pegawai aku suami dan 1 SPG. Oh, ada 1 SPG ya, yang di Cito Mall ya. Oke. Ini kita ngomong ya di stand outletnya ini. Bagaimana selama pandemi? Di pandemi ya agak jujur ya, to be honest itu agak keseret-seret sih pastinya. Cuman aku masih tetap optimis dan tetap getol promosi. Itu terus menggiring yang dari luar untuk datang ke situ. Oke, baik. Ya, harus semangat.